Ya saiki kudune kan awake dhewe wong Ponorogo ijane nyuwun sewu lho. Ya ade ning kene nggone Mas Budi, nggone Kutare. Mas Budi wong ndi? Mas Budi itu wong Sragen bukan wong Ponorogo, tapi kok kon wong Medan, Mas. Kok gelemen nguri-nguri ngene iki. Lah ngene iki ning wong-wong diguwaki lho, Mas. Iki lho. Dia kan buritan, Mas. Kan buritan. Kalau Mas Budi menurut saya dia sudah mengesampingkan nilai-nilai tujuan aku pengen materi enggak. Makanya sebenarnya orang yang mengesampingkan itu materi itu mengikuti. Jelek Mas Budi materi apa lho Mas? Ngene iki Mas Budi yo tuku ning dhek tuku ngene iki tinggi apa ya? Dol ora payu diwene aku yo emoh. Ngono lho. Sebenarnya jujur aku dhewe yo izin sebenarnya ning yo piye? Di awal mulanya izin Mas ya. Mas Budi itu awal mulanya izin tidak bergerak di bidang reok lah. Dadi ya wong Jawa gelem-gelem nguri-nguri ngene iki blusukan teko ngendi-ngendi. Raga dhewe. Ya raga dhewe ora titik Mas ya Mas. Wake Mas. Lha iku lek wong mentale secara materi ya ora lah apa-apa. Mental kere Mas, gak wani dek pedhot ning tengah dalan iki. Nggih. Ya lek Mas Budi ya iso lek balungan Jati Wungkul gak apa-apa. Ya dia tuh pernah cerita lek ketika dia ngidek ning bumi Ponorogo ya lah Mas, arep mangan sak puluhan iki lillahi taala Mas. Arep mangan iki lho dadak ngenteni wong diwehi. Nah seperti lek dia tuh nggak punya mental yang kuat. Lek dhek iku dadine wis iso dadi wong merdeka ibaratnya kok saiki lah. Dhek wegah Mas ngene iki Mas. Salam budaya rayu 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 astu dirgayu rastu. Masih bersama kami di channel Pusaka Bumi Wengker yang malam ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan dulur-dulur budayawan, budaya Tangyawan. Yaitu salah satunya saya sendiri, Mas Medi dan Mas Hirmawan. Mas Hirmawan pertama kali nih. Ya, Mas Hirmawan pertama kali. Untuk saya pertama kali tampil di depan kamera. Biasa Mas, kaya omong biasa ngono ya. Jagongan biasa. Suwi ra ketemu tembuti Mas. Kados kula kan sakniki kesibukan nggih, ada kesibukan di luar perkerisan kalau saya. Ya tetap saya itu nguri-nguri budaya nggih, terutama keris. Di sela-sela waktu kesibukan saya sempatkan untuk silaturahmi ke teman-teman perkerisan ya di mana saja. Di luar kota bareng Mas ya? Ya, di luar kota. Kalau ada kesempatan di Magetan, Madiun, Trenggalek, saya pasti mampir kok. Ki mangi ngene Mas. Jujuki malam Minggu ya dolan karo Mas Budi ya. Ya karena apa ya pemandangannya kok ya reok-reok kok kaya tertarik, ada ketertarikan kok pengen ngobrol diskusi masalah pembahasan reok. Oh, reok. Iya kan ya kan wong Ponorogo kayak terus salah satunya Dewi kan ya wong pecinta lah, pecinta seni budaya, keris, reok ataupun dan lain-lain lah. Piye Mas penake Mas? Ki dimulai teko ndi? Bisa Mas, untuk reok dan keris itu kita gabungkan bisa. Ya lek kula dhewe anu Mas, gak perlu digabungkan itu wis gabung sebenarnya. Iya, itu anu satu Aku kesatuan. malah iki lho Mas. Gimana? Apa ya? Kontroversinya reok tentang reok yang sebenarnya ki piye to? Soalnya kan paling digaya-layalane sampai saiki malah sampai gak iso mlebu UNESCO kan. Oh, alah kuwi to. Mungkin gini Mas, untuk reok mungkin lah ini bisa salah. Karena belum diketemukan sejarah asli tentang reok. Sejarah Berarti yang sebenarnya. Sejarah yang diemben palsu kabeh. Ya bisa jadi kan itu kan masih diperdebatkan toh Mas. Jadi nek urung ketemu sing asli kan sing diemben palsu ngoten Mas. Ya anu Mas. Bisa jadi, ya. Sebenarnya mungkin anu padha karo sejarah keris. Mbok sampai bodo kethek. Sopo sing nyiptakne keris pertama iki sampai ngerti ora? Kan Ya enggak tahu. saya kan enggak tahu kan. Jadi ini Mas gitu. Makanya sebenarnya sama sih. Kayak reok sendiri sopo sih sing nyiptakne reok. Terus makna dari reok itu sendiri kayak maksudnya diadakan tari reok itu sendiri kan sebenarnya kan ya ada sisi apa ya, ada sudut pandang dari lekku ngamati kan ono sudut pandang dari kutu, ono sing bantarangin. Lah seperti itu kan. Lah itu kan aku sendiri kan ya juga bertanya-tanya
kaya ning Bantarangin kemarin wong nggih nyuwun sewu Mas Medi iki sebagai wong sejarawan, dalam arti wong tukang goleki wong peninggalan-peninggalan seperti itu. Lah menurut jenengan niku Bantarangin niku enek apa to Mas, kerajaan Bantarangin niku? Mboten wonten, Mas. Mboten enten nggih. Secara literasi dari apa ya? Misalkan prasasti, catatan, buku, babat itu Bantarangin nggak pernah. Nggak ada ya, jadi ya. Sama sekali nggak pernah. Tapi lek wongker ada. Wongker ada. Jelas toh. Malah wongker itu dari tahun sebelum tahun 1900 berapa itu. 100 berapa itu ya? Oh, alah. Mas, boleh Oke. saya bertanya ke Mas Agung soal reog. Dari gini, saya pengen bertanya ke Mas Agung, sudut pandang Mas Agung soal reog dari sisi spiritual. Ya dhewe anu Mas yo diskusi Mas ya. Iya, Yo diskusi, kabeh nggak kan ya apa-apa. semua pendapat. Iya. Ya cuma lek aku sendiri ngene Mas. Asal usul reog itu sendiri sebenarnya dhewe bisa sebenarnya kita telusuri, kita gali dari dimensi-dimensi itu ketemu. Cuma percuma kalau kita ketemukan reog asal usulnya, toh kita nggak punya bukti untuk mengflorkan di masyarakat kan seperti itu. Makanya itu kan nggak perlu dibahas secara temen-temen lah. Kaya keris estimasi atau tangguh Mojopahit. Jenengan bisa membuktikan bahwasanya tangguh Oh, nggak Mojopahit. pernah bisa. Kan sampai ini juga gak nunggoni nempane ketika ampu membuat keris. Kan itu toh Mas. Makanya sesuatu sing nggak perlu diucapkan ataupun itu sesuatu sing memerlukan bukti dan kita itu nggak bisa membuktikan, ya itu nggak usah terlalu ya oke didiskusikan, cuma nggak usah terlalu nemen kan seperti itu ya. Apalagi itu kan bukan intinya, Mas ya. Bukan intinya. Intinya kan dinilai, misalkan sejarah ya dinilai sejarahnya. Kalau misalkan benda atau karya seni ya dinilai di balik karya seni itu sendiri. Iya. Kalau saya Kan dia juga heran ya sendiri. Ya, saya Mas pertanyaan sama Nggak sih apa-apa, nggak urung tak jawab apa-apa. ya. Aku cuma ngomong ya heran lah. Dalam arti banyak ya wong-wong rogo lah kaya aku sampean sing wong telu iki tok. Dia mengatakan bahwasanya kita budayakan, kita lestarikan reog Ponorogo. Tapi ada yang mengatakan seperti ini juga, reog Ponorogo mempunyai nilai-nilai luhur. Iya kan? Kan Iya, banyak kan betul itu, ini Mas. ya, nilai luhur. Iya kan? Iya, sebenarnya kan emang banyak ide luhur dari reog itu. Cuma pertanyaanku gini, Mas. Nilai-nilai luhur itu diambil dari sisi mana? Kalau saya pengennya dari sisi spiritual. Kalau yang berkembang di umum menurut saya itu kurang pas. Menurut saya loh, itu bisa salah. Enggak, maksud kan banyak yang mengatakan reog itu mengandung nilai-nilai luhur, ajaran dibandingnya di luhur lah bahasanya. Cuma kita menggali nilai-nilai luhur itu dari sisi mana? Sisi Mas, dari sisi sejarah yang beredar. Yang pertama dari sisi Bantarangin. Dari sisi Bantarangin pun reog itu dikisahkan berawal dari Prabu Klono Sewandono. Iya kan? Itu melamar Putri Kediri. Aku membaca sepintas kan ngono to Mas. Iya toh? Lah kuwi. Kuwi masalah bocah wedok, masalah putri wedok aneh. Ya kuwi. Ya kan? Dan yang kedua kuwi aku garis besare. Dari sisi versi Kutu. Dari versi Kutu bahwasanya adalah sindiran untuk Suryo Ngalam kepada Prabu Brawijaya, kan seperti itu. Kenapa kok disindir seperti itu? Karena pada waktu itu Brawijaya itu kalah karo selangkangan, karo bocah wedok kan sisinya kan negatif semua toh Mas. Iya kan? Terus nilai luhurnya di mana? Maksudku kan seperti itu. Ya enggak ada loh Mas. Wong itu menyindir. Tapi ada diulas dengan sejarah yang beredar ya Mas, kayak Ki Ageng Kutu. Masa to Ki Ageng Suryo Ngalam iki kelakuane ngono kuwi. Dia nyindir Brawijaya. Iya kan? Siapa Suryo Ngalam? Suryo Ngalam itu siapa tuh jane kan? Itu pun sudah sik tanda tanya kan. Lek notabene iki pada waktu itu di era Wengker, Indonesia oleh Suryo Ngalam kan erane Wengker Mas. Lah, masih wongkar. ketika penguasane Wengker kok apa ya? Ngelek-ngelek Brawijaya. Lah Wengker iki dulur tuweke Mojopahit lho Mas. Kan seperti itu toh. Wengker kan dulur tuweke Mojopahit. Ya sing dadekne raja-raja Singosari ya kok Wengker. Mojopahit ya kok Wengker. Ini kan seperti itu toh Mas. Iya, betul. Nah, terus ada unsur apa kok sampai sejarah ini diulak-alik kan seperti itu.
Ya. Dari cerita itu Mas bisa ditarik kesimpulan itu bisa jadi ada unsur politik Mas, mungkin pengen menenggelamkan sejarah yang sebenarnya. Bisa jadi loh. Iya, aku seperti itu Mas. Kan kalau politik itu menjatuhkan terus menjelek-jelekkan. Yang saya tahu seperti itu. Cuma ya iki rada-rada melebar neh. Aku duwe anu Mas, duwe materi neh awan-awan mangi pas apa ngresiki keris mak celowebung. Nah, pertama kan ADW kan membahas tentang babakan Belanda. Belanda iki sing pembahasan sebelumnya Mas ya. Mungkin Mas Fedi ngomong ora mungkin Belanda menjajah Indonesia kan seperti itu Mas. Iya. Pada waktu itu sing ini Mas, pada waktu itu saya sepakat. Iya. Cuma awan mang, aku nggak sepakat. Ternyata Belanda itu menjajah Indonesia. Untuk yang masa dari Surakarta ke sini. Enggak. Dari dulu. Dari dulu menjajah. Dari sisi dari segi apa Mas menjajahnya? Ya, gini Mas, AD makanya kan banyak toh. Menjajah itu mungkin dari segi keyakinan. ya kan mungkin dari segi ekonomi dan lain-lain kan. Maksudku gini, yang namanya menjajah itu sama nggak dengan menyengsarakan? Ada sejarah mengatakan negara tempat jajahan Inggris dia makmur. Menjajah itu kalau garis besarnya menguasai, intinya di situ Mas. Apa jadi nih? Bukan masalah menyengsarakan atau memakmurkan kalau menjajah. Kalau saya dari pemahaman saya seperti itu. Kalau dari saya Mas ya. Tapi kalau di sejarah maksudku kan lek menjajah kan seperti ini. Menjajah itu dijajaki maksudnya dihuni. Iya, Nah, seperti dikuasai itu. kan. Bukan konteksnya terlalu arogan lek dikuasai. Soalnya Indonesia oleh masalah zaman biyen Belanda nggak menguasai. Maksudku menjajah itu setidaknya wong Belanda itu menginjakkan kaki di bumi Indonesia dengan komunitas DE ya seperti itu kan. Nah, makanya saya mengiyakan dia menjajah. Cuma Belanda itu tidak menyengsarakan masyarakat. Nah gitu. Tapi pertanyaan saya sendiri, sebenarnya siapa yang menyengsarakan masyarakat Indonesia? Ya sudah jelas tuh Mas. Ya dari dulu sampai sekarang yang menyengsarakan itu ya pemimpinnya. Nah makanya seperti itu. Makanya penguasanya. Kan selama ini Ponorogo loh Mas. Ya selama ini kan ada berasumsi negatif tentang Belanda. Nggak pernah aku. Enggak maksudnya selama secara umum kan seperti itu. Cuma lagi kita gali dengan sendirinya, ya Belanda itu tidak menguasai. Apalagi dari sisi sejarah Mas, Belanda itu sangat menguntungkan untuk kita. Iya, sangat menguntungkan. Peninggalan leluhur kita yang apa ya? Melestarikan, yang menjaga itu malah sebagian besar kita bisa menyaksikan sampai sekarang ya mereka, karena mereka. Soalnya gini Mas, aku ngarani ketika saya sendiri berasumsi bahwa Belanda itu menjajah terus ngetrek wong kene. Lah, saiki lah ketika ADW ku apa ya jiwanya ADW alam bawah sadar ADW ku dikuasai seperti itu. Apa yang terjadi? Pasti ADW ada dendam. Lah, dendam sing ning jero ADW kan ya merusak kan sebenarnya. Merusak unsur-unsur organik ADW ku yang pertama lah. Jika kita kembali ke ajaran Nusantara, ajaran wong Jawa secara murni, enek gak unsur dendam? Ya enggak ada. Nah, wong sampean iki lho tak pisui ngono ya ora nesu. Lek badhe dhewe iki anu wong Jawa sing sak bener ya kan seperti itu toh Mas. Iya. Nah, ini kuwi. Makanya kita kembali lagi ke babakan yang tadi. Lek iya aku wis tekok lah lek menurut jenengan selama iki apa ada sebuah pertanyaan-pertanyaan zamane pertanyaan yang sampean dhewe lho Mas, yang sing perlu sampean jawab dhewe maksudnya aja ditikoni ning aku. Kalau aku dhewe ya ora iso. Kuwi apa Mas dalam pertanyaan ini? Dari dulu itu apa ya? Saya percaya kalau karya seni apalagi yang diciptakan oleh leluhur yang bisa abadi sampai sekarang itu sudah pasti di dalamnya terkandung ya nilai-nilai luhur itu tadi. Cuma di dalam reog sendiri sampai sekarang yang ditemukan di sekitar itu nggak ada nilai luhurnya sama sekali malah. Malah itu kalau saya merasa itu termasuk melecehkan. Apalagi apa ya? Dadak merak nyunggi jadil itu malah menginjak-injak. Soalnya kepala itu tempatnya kehormatan. Kalau tempat kehormatan sudah diduduki orang itu berarti kan
ya merelakan kehormatan itu sendiri. Kalau saya seperti itu. Berarti Jadi ini tetap anu ya Mas, secara dari etika sudah kehilangan etika ya Mas berarti. Iya, iya banget Mas, sudah banget. Siapa sih Mas yang rela kepalanya diduduki sama orang? Iya enggak. ya ora aneh. Rela toh, Mas. Makanya itu. Ya, Makanya ya kuwi kadang aku dhewe iki malesku ning ngono kuwi Mas. Yang beredar di masyarakat dari sisi sejarah reok iki sampai sedemikian rupa, makanya ya surah arep reokan, ngadi reokan ya masuk ke dunia negatif kok secara sing saiki lho Mas. Cuma aku sendiri kan tidak menilai seperti itu sebenarnya. Maksudnya tidak menilai iki lah bagiku sendiri ku ya reok itu sama dengan keris. Dia sebenarnya sebuah mungkin lah bahasane teman saya ada yang mengatakan ya reok itu salah satu kitab suci yang harus dipelajari, yang harus diselami. betul. Kan seperti itu. Lah di dalam reok itu sendiri kan mengandung nilai unsur-unsur atau makna-makna secara filosofis atau kerohanian ataupun nilai-nilai yang dipeni Edi Luwung. Lah sebenarnya saya setuju. Cuma di masyarakat saya tidak menemukan Sampai seperti sekarang? itu. Iya, sampai sekarang. Iya, maka yang terjadi kan ya itu tadi. Banyak pelecehan-pelecehan tentang karya-karya luhur itu sendiri malah. Nah, aku lho. Terus piye Mas ngono kuwi lek sebagai pemuda Ponorogo. Apa ya ben ngono ae Mas malahan? Kalau saya kurang pas Mas. Lah terus Di piye situ lho Mas? Ada nilai luhur, enggak ada keluhuran. Ya mungkin dimulai dari diri sendiri, kita bergerak bagaimana membenahi seni reok. Kalau saya pemahaman saya bukan di reok, saya masih kurang, maaf ya, saya masih kurang. Iya Mungkin dari podo Mas. sudut pandang Mas Agung tadi bilang itu bisa diartikan sama dengan keris. Kalau dari keris saya bisa mengartikan Mas, keris itu menurut saya gambaran kehidupan manusia sebelum dia tercipta sampai dia meninggal. Kembali. Iya. Kemudian kan gini, dari keris itu ada unsur-unsur biji-biji besi tertentu. Iya. Nah itu seperti sifat-sifat manusia yang bertebaran sampai dia menemukan jodohnya, akhirnya melahirkan seorang anak. Itu kan penggabungan dari beberapa sifat manusia. Nah, sampai dia lahir, sampai dia dewasa, dia ditempa seperti keris, ditempa. Iya. Kalau ada sifat keras ditempa dengan teknik khusus, enggak asal tempa Mas. Terus di keris ada gambarannya pamor, ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok, itu menggambarkan jenis-jenis manusia. Manusia itu bermacam-macam karakternya. Sejenis dilihat dari jenisnya memang Mas berarti ya. Ya bisa dari jenis, bisa dari Bahan. pamor, bahan dan lain-lain. Kan setiap manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda Mas. Hampir sama menurut saya loh. Ini keris dengan bahan jenis besi tertentu. Dia akan menggambarkan karakter manusia tertentu. Ya. Ya sebenarnya podo Mas. Lah kan lek ngono kan bisa digali nilai-nilai ini toh Mas. Saya pengennya seperti itu Mas Rio. Seperti itu. Sebenarnya reok itu ya seperti itu. Nah, cuma sapa sih sing iso goleki sampai sedetail iku. Jadi iso cuma mau enggak. Intinya seperti itu. Karena ya nyun sewu wis dimasuki di kapitalisme bahasane kuwi. Sing penting wis tanggapan nah bahasane kan seperti itu. Penting oleh duit. Oleh duit. Lah ngono kuwi. Lah aku nilai luhurnya ngamati sudah kuwi. mulai tergeser dengan nominal Mas ya. Iya, dengan Ya, nominal. bahkan itu tadi Mas, sampai mengorbankan kehormatan penting oleh duit itu tadi malah. Itu kan apa ya? Jauh dari sifatnya orang Jawa. Ya kan ya piye ya? Ya aja mau budaya lah lek ngono kuwi. Wong tanggapan ibaratnya nyun sewu lek kaya aku dhewe ibarate kaya tanggapan apa ya iskoyone aku iki jenenge gawe rongko gane 300 kurang 50 ngene aku yang grundel kok Mas. Ya kan jelas lah ya aku yang materi gawe rongko ya angel. Kudu 300 bayar 250 grundel iku hubungannya karo profesi seperti itu lah. Cuma lek karo budaya kan setidaknya kan yo enggak gitu enggak Mas, kalau ngono. budaya. Ya budaya seni, setahu saya loh ini bisa salah.
dia itu totalitas. Dia kadang tidak mengharapkan nominal bayaran. Hmm. Dia hasil karyanya itu sudah disukai banyak orang, itu sebagai nilai plus bagi Nilai dia, plus. lebih dari nominal uang. Nominal. Intinya Setahu dia saya bisa, loh itu ya. bisa Ya. ikut melestarikan Mas ya. Iya. Ini dalam apa bidangnya tertentu itu dia bisa ikut melestarikan, dia sudah puas, sudah bahkan malah lebih puas daripada bayaran mungkin. Iya, suatu kebanggaan tersendiri. Dia bisa menuangkan nilai-nilai seni. Kemungkinan Reog dulu juga seperti itu. Iya Mas, dan saya yakin Mas, Iya, yakin seperti itu. disisipkan nilai-nilai Kalau luhur. dari pendapatnya Mas Agung sendiri tentang tari-tari Reog itu tadi, bisa di Ya minimal kurang lebih sama dari reog itu sebenarnya kurang lebih sama dari keris kan seperti itu. Lek keris Mas Himawan ngendika iku wau iku menggambarkan awal mula manusia itu dilahirkan sampai dikembalikan kan seperti itu toh. Sebenarnya sama, reog itu seperti itu. Tapi reog itu kan menggambarkan proses pencarian kepribadian atau jati diri. Jadi kan seperti itu. Dari Bujang Ganong nyapa kok ora tuwek. Bujang Ganong digali dilambangkan wong no Mas. Kayak gawe topeng sing mecotot-mecotot seperti itu. Itu kan ya ada maknanya semua. Ini kuwi. barangkali kalau Mas Agung punya pendapat mungkin bisa di-share juga loh Mas. Apa nih? Ya tentang tari-tari Reog itu tadi, Bujang Ganong misalkan. Ya lek wong ngeser emoh Mas aku Mas. Ngeser ya paling ya syukur kuwi tok lah. Ya engko di copy paste, ditulis ya remuk ya. Iya toh. Heeh. Ya, makane ya iku lek adewe gelem ataupun mau ataupun ya ada kemauan lah untuk mencari atau menggali diri kuwi tentang reog ketemu Mas sebenarnya. Apa sih maknane pentulan? Nyapa kok pentulan gawe apa iki gawe topeng gawe modele ngono kuwi. Tergantung niatnya berarti Mas ya. Tergantung niatnya. Dari pentulan iki diarani Bujang Ganong. Seperti itu. Iku ya ono maknane kabeh. Engko urung ning jaranan. Yo saya Mas, jaranan jane Mas, kudu jatilan jaranan. Karena jaranan itu sendiri juga enak maknanya. Kenapa kok jaranan? Dene kuwi. Lelek jaranan kan sebenarnya kan yang memainkan tari reog itu adalah seorang laki-laki semua. Dan itu sebenarnya menggambarkan satu orang jadi Mas. Nah, itu juga jadi apa ya? Pertanyaan saya juga Mas. Kenapa kok dari dulunya pemain-pemain itu laki-laki dan malah ada cerita kan dulu Klono Siwandono itu tidak ada dalam tari reog. Itu menurut si teman saya yang meneliti reog. Maksudnya jadi Klono Siwandono itu adalah tari di luar reog. Cuma biasanya ya ikut jadi apa ya? Ya mungkin pembuka sebelum tari reog atau apa gitulah. Tapi sekarang malah jadi tokoh utama termasuk. Lah kuwi. Klono Siwandono iki kan guys nggak pecut Samandiman ya Mas. Iya. Padahal pecut Samandiman ini diklaim wong Kediri loh Mas. Itu Ya, senjata wong Kediri Kediri. kalau itu, Mas. Ya kan diklaim wong Kediri itu lah. Iya. Ini kan seperti itu. Makanya kok malah sekarang di reog dia jadi tokoh utama, malah di mana itu dijadikan patungnya juga di mana Mas? Kabupaten itu ya? Iya, ada. Itu Klono Siwandono. Ya sebenarnya ya lek dari sisi apa ya proses perjalanan manusia kuwi bang ya gak enek Klono Siwandono itu ndak ada ya adanya ya Bujang Ganong, jaranan karo apa iki Mas? Dadak menak reog kuwi lho. Gini kuwi. Ngobarong. Warok itu sendiri pun tariannya kur cuma ditampilkan jenenge warok wong wiraki ora jogetan Mas. Dia itu ya meneng dadi wong sesepuh. Dadine wong wis ucul teko faktor duniawi, dhek wis nglenggon wis brahmana kan ngono to Mas. Mandito wisan ora jogetan, dhek kur cuma meneng tok. Intine kuwi. Makane lek bahas masakan reog kan ya lek aku sendiri ya ndak jane ribet cuma kan ya aku pengen golek kanca Mas. Benane. Sopo to sing gelem dijak ngulek-ngulek ngene iki sing dia itu benar-benar mempunyai mental dan loyalitas yang tinggi. Dan mungkin mempunyai pemahaman sendiri tentang reog beda dari versi yang umum sekarang gitu Mas ya. Iya. Seharusnya gini, dari pemerhati budaya, kalau ada orang Ponorogo punya sudut pandang yang berbeda tentang reog, seharusnya kan diadakan carasian kan. Dicarikan titik temu. Itu sering Mas, cuma yang diundang ya cuma itu tok. Tok. Enggak kok apa ya?
benar-benar pelestari gitu enggak. Ya cuma sekedar orang-orang yang bisa dikendalikan kalau menurut saya malah. Berarti nggak mencari titik temu tuh. Ya enggak. Ya enggak, ya nyatanya Mencari ora ketemu uang, to Mas. saiki ya. Sampai sekarang itu reok itu tempat mencari uang, bukan mencari titik itu tadi. Yang saya rasakan Ya seperti mungkin itu. ade membahas dia kan ora mungkin ade wing golek kanca sak frekuensi sing notabene itu di luar dari Ponorogo. Iya. Kan ndak mungkin. Cuma lek ade keris, ade wong Ponorogo, intine ora nek wong sing pengamat atau pelestari atau pencinta keris ya ade golek wong keluar Ponorogo oke, Mas. Karena keris Sekupe kan Nusantara soalnya. Nusantara. Intine Reok kuwi. itu ya benar-benar wongker. Nah, Bukan Ponorogo sih Mas, wongker ya. Wongker. Wongker itu luas. Ya mungkin dari Magetan barangnya ya enek. Ada mas, Madiun, ada. Magetan. Saya pernah dengar itu reok versi Magetan juga ada, versi Ngawi juga ada. Ya kemungkinan bisa jadi ya wongker itu, wongker Ya, kan wongker. juga mencakup Magetan, Ngawi, Madiun kan. Iya, Mas. Pacitan juga. Reok, Pacitan. Iya, versi Madiun juga ada kan. Ada. Kuwi. Makane ya lek bahas ya lek ngomong babakan reok kan ngomong sejarah reok ya mungkin aku ngarani pernah ngomong lek munculnya reok di Bantarangin. Lah iki ceritane gini-gini kan ya mungkin ya Mas. Terus munculnya reok di Ki Ageng Kutu ngene lho. Biar gini cuma ya mosok sejarah kan lek ngono-ngono kan ya kita ya ora masuk akal sih Mas. Ngono lho. Ya, sebenarnya bisa dipelajari juga Mas kalau munculnya cerita-cerita dari versi Bantarangin dan sebagainya. Versi Bantarangin itu keluar kalau nggak salah loh ya, itu baru era-eranya Pak Markum. Ya apa bisa Kalau jadi nggak gini salah. mas, jadi reok itu dicarikan tokoh fiktif untuk menarik wisatawan. Jadi bukan asli cerita reok. Ya aku loh Mas. Setelah yo lek aku ngarani yo dudu lek dengan penemuan saya sendiri bukan. Dudu Bukan asli reok. Udu ati reok ngono lho itu kan kuwi dari segi apapun. Soalnya dilihat dari Ade lek ngomongin dari sisi sejarah, setidaknya nih Ade bisa membuktikan memberikan bukti-bukti yang nyata toh Mas. Ya yang Intinya kan termasuk kuwi. apa merusak apa ya? Cerita reok sampai saat ini kan juga termasuk Bantarangan itu sendiri. Kalau menurut saya karena sebelumnya tidak ada Klono Sewandana dalam reok, karena adanya tokoh utama di cerita Bantarangan itu tokoh utamanya Klono Sewandana, maka masuk juga di tari reok itu. Dari reok. Lah kan sebenarnya kan yang lek aku ngarani wis merusak proses perjalanan kuwi Mas. Jadi merusak originalnya. Original. reok. Iku ya ki lho Mas lek aku ngarani ya Bujang Ganong ki ya maknane ngene iku ya enek terus jaranan iku ngene nyapa jaranane kok papat nyapa jaranan iki sing bener kan wong lanang to Mas Iya, wong lanang iya. dipacaki ganteng ya ganteng ayu ya ayu ini lanang kan gantengi Iya, Wih. ini cerita almarhum Pak Bos saya. Dulu juga pernah jadil. oh lanang Mas ya Iya. Tak poku yang jadil Mas. Lanang ya. Iki terus dikait-kaitne ya karena dikaitne karo gemblak barang kuwi. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya antara tarik reok karo gemblak itu ora enek hubungane, Mas. Kuwi cuma lah aku ngarani ya cuma merusak ae kebudayaane reok itu sendiri. Jadi untuk memutarbalikkan cerita itu tadi. Salah satu. Ini ya pas saiki yo piye ya ora enek sapa sing tak jak omong-omongan aku dhewe arep ngomong dhewe dikira wong edan. Ya kemarin tuh malah saya Seperti tanya itu. si pelaku reok lama dari mana ya? Ulung kalau nggak salah. Saya tanya masalah gemblak itu. Ternyata yang main gemblak itu juga bukan dari apa? Tokoh-tokoh reok itu bukan warok, bukan apa. Tapi ya sekumpulan pemuda yang suka ikut di kelumpukan di itu Pertunjukan reok. untuk gengsi-gengsian untuk sebagai ajang apa ya? Gaya hidup. Menunjukkan diri lah. Ya seperti itu. Makanya kan ya lek secara umum kan ya contohnya kayak gimana kan nenek ngomong keluh kesah seorang jadil terus awalnya piye jadil iki kok dinilai dengan sisi negatif kan ngono to Mas. Jadil iki kan negatif lah aku lho. Kan yo mesakne kan dalam hatiku lho. Jadi Oh, iya. mungkin gini mas, dari perjalanan tari reok sendiri yang menciptakan sisi negatif. Di situ ada orang mabuk dan lain-lain, dia menggoda jadil perempuan yang dulu yang seharusnya jadil laki-laki. Akhirnya dicap negatif. Kalau dulu
waktu pemainnya laki-laki apa juga disebut jadil, Mas? Ya, Jaranan. Jaranan. Jaranan Mas, tetap jaranan ya kuwi. Makanya itu. Sebenarnya lek adewe dari awal itu tetap kita menanamkan asumsi positif dari tari reog itu sendiri. Sampai sekarang walaupun jadil itu diganti wanita, nggak ada unsur negatifnya sebenarnya Mas. Berarti Kalau kita menemukan nilai-nilai di dalam tari reog itu sendiri. berarti harus Ini kan dikembalikan ke ajaran luhur. iya, Nilai ngono luhur lho. ya. Kembali ke Iya, ajaran. Iya. Lah Berarti kuwi. biar tidak dicap negatif harus dikembalikan ke nilai Cuma Nilai jadil itu luhur. kalau menurut saya memang harusnya seperti itu. Karena Mas gini aja, Iya. pendapat sampean, Iya, gimana? tari jaranan itu nilai dibaliknya apa? Jaranan. Kalau dari saya kan mungkin pemahaman saya mengendalikan jaran. Jaran Ya. itu kan ya itu apa ya? Simbolnya kalau saya ngomong simbolnya nafsu lah. Jadi kalau jaranan itu mengendalikan jaran, mengendalikan nafsu. Kalau jadilan itu kan Ya menghibur nafsunya masalah karo berarti kan si itunya tadi yang diperankan sebagai jadil itu tadi kan gantinya jaran itu tadi yang enggak ada annya. Ya enggak masuk ini loh Mas. Ya bener sampean ini memang maknanya dari jarane seperti itu. Jadi ini jaranan iki bener-bener wong sing wis ucul teko melalang buana rono rene goleki pemahaman, goleki kaweruh. Dhewe wis kaweruh wis bak baru dhek mengendalikan awake iki lho Mas. Unsur papate iki lho Mas. Mengendalikan jaran itu. Iya ya unsur papate kuwi kan ngono dikendalikan. Makane antara tariane jaranan karo ganongan iku beda adoh. Iya. Lah ganongan pencilaan, emang harus pencilaan rono rene Tarinya pencilaan. dulu jaranan, sekarang jadilan. Ya berarti kan sesuai namanya aja sudah yaitu ya wis padha lah nek jaranan mengendalikan jaran, nek jadilan mengendalikan jadil. Lah jadil itu sama dengan jaran, berarti nek acarane ya cukup. Ya gak maksudku lek adewe wis menemukan nilai-nilai ini di dalam tari itu sendiri. Walaupun itu diganti wanita itu tidak masalah untuk kepentingan pasar. Tapi itu tidak masalah. Itu nanti nama tarinya tetap jaranan, Mas. Walaupun diganti wanita tetap jaranan, bukan jadilan lagi. Kalau sudah ketemu nilai luhurnya Iya, mungkin dia tetap jaranan, Iya, ya dikendalikan tetap jaran. Aku sendiri setuju ngono dan tidak setuju bahwasanya jeneng wong jaran atau jadilan itu adalah dia itu apa pasukan berkuda. Kan gitu, Mas. Ya, enggak lah. Lah secara umum kan ngono, ya seperti itu. Lah terus pasukan berkuda ini tetap perang. iya malah ngumbar nih, Mas. Ngumbar. Kan seperti itu, ngono lho. Jadi semoga nanti ada yang lihat perbincangan kita dan punya pemahaman mungkin lebih dari kita ikut bergabung, Iya. ikut ngobrol, malah beneran nih. Oh, diadakan sarasean gitu Mas. Ya enggak, misalkan ikut ngobrol jagongan di Diskusi lah Mas, diskusi lah. Adewe iki diskusi. Ora debat loh, diskusi. Dadine ya wis pendapat sampean kelas sampean. apa arep nggawe sarasean Lah, iya. forum gede ya Ngadewe iki ngene wong. iki ae lah, Mas. Nah, ngono lho Mas. Mungkin reog Mas, tulisan reog dan reog. Oh, alah iya itu terkait masalah tulisan reog dan reog. Sebenarnya jane lek ya ku lho kabeh lek wis ngerti nilaine iku ada reog gawe iki karo ora kuwi jan sebenarnya padha ae. Ning sebenarnya dari apa ya lek bahasa kalian cangkeme wong Jawa Ya. tetep gaye. Ya. Reog iki gaye. Karena secara penulisan pun bahasanya huruf Jawa Lah, itu ya pakai i. Iya, lah kuwi. Enggak ada. Kaya ya nyun sewu ki jual dulu. Kaya tulisan kanca ngene ya. Iya. Kuwi kanca lek none tok pateni none iki tok gawe n iki mateni n Iya. n iki tok gawe n kuwi kleru Mas. Kuwi nyo lho Mas. Kon iki enek Oh, enek iya, unsure nyo lah kuwi. Kanca iki enek yene kuwi. Konco. Makanya lah dari unsur-unsur Dewi ngomong bahasa babakan tulisan atau bahasa ya masalah reog itu tetap gawe reog. Ya, Lek gawe orang gawe reog berarti kan lek ditulis horo coro kan rehog. Iya, Kan rehog. seperti itu Mas. Iya, rehog. Nah, jadi titik aku iso Mas tulis Jawa nih Mas ya. Ya mergo wong Jawa. Ya wis karek rehog apa reog nah kuwi. Ya, cuma kan kalau kita memandangnya dari segi nilai tadi kan itu nama ya Ya reog itu ya itu. jeneng lah kuwi. Makane lek aku sendiri hal seperti itu rasa diperdebatkan kaya ibarate apa sih ya kasarane mosok
ngucapne Natali karam halal lho ngopo kan iki wong Jawa iki ora enek ngono mbok karemmu mbok karemmu panganan-panganan ngono kan ngono to Mas ini ngono lho kuwi arep model piye arepmu kabeh iki kowe arep elek ya elek arep apik ya apik arep apik kabeh ora mungkin elek kabeh ya enggak mungkin wong adewe enek unsur apik enek unsur elek lho Mas kan seperti itu tapi ya kabeh tetap ada konsekuensinya masing-masing lek awakmu iso wani nanggung konsekuensi ya lakukan ndak masalah intinya seperti itu. Lek menurut hukum alam kan ngono kuwi to Mas ya intinya kan ngono kuwi. Jadi perdebatan reok-reok itu tadi sama dengan perdebatan kutu dan bantaran itu enggak ada habisnya. Ya ora entek sampe bodo kethek ngono Mas ora ketemu tenan ngono lho. Iya aku ngenteni bodo kethek kapan ngono ya ora temu-temu. Akhirnya kan enggak diskusi, akhirnya kok debat. Wel buwentrik bentikan tang-teng kaya apa tak lho Mas. Apa ngene? Wis jelas Mas niku mengke nek ditangleti sumbernya apa, ya mingkem kabeh. Mingkem kabeh. Kan seperti itu. Makanya kita kembalikan ke ajaran atau ke peradaban. Engko bakal ketemu. Jadi peradaban gak perlu bukti Mas. Bukti ini kok siji, kita menjadi orang yang beradab dan beretika itu tok sebenarnya. Nah, apa bukti? Itu kan untuk kita sendiri utamanya. Mosok ade arep membuktikan lek aku ki wong apik, tak buktikne ya. Kan yang mbone ancuk ngono Mas. Terus gini Mas, izin bertanya nggih. Nggih. Ada salah satu mungkin lagu Mas yang sudah viral ini lagu. Di situ ditulis mungkin Bapak Tanah Ponorogo saka Bantarangin. Di situ Bantarangin kaitannya dengan Prabu Klono Sewandono. Nah, di sini juga disebut Prabu Klono Sewandono itu siswa ginarisih Sunan Lawu Brawijaya. Itu gimana Mas? Monggo dipun. Nah, Ya lek masalah Mas, lek masalah oke lah lek kula tidak membenarkan, tidak menyalahkan, cuma tetap aku ini berusaha menarik garis lurus di tengah-tengah. Oke, dia mengatakan seperti itu, cuma lek masalah sejarah Mas. Itu pasti ADW kan memerlukan sebuah bukti yang otentik. Yang seperti itu toh Mas. Angkane lek kalau dia itu apa ya mampu memberikan bukti yang otentik bahwasanya Klono Sewandono ini adalah putra Lawu Brawijaya, ya ndak masalah. Ning ada ndak bukti-bukti untuk salah satu nih dia itu tertulis di kitab-kitab negara kertaganaan, kitab-kitab kerajaan. Intinya seperti itu Mas. Wongker sendiri dia itu jelas ditulis-tulis di dalam kitab kerajaan. Misalkan nggak usah di kitab kerajaan, kitab yang eranya tidak jauh Tidak dari jauh era dari itu lah. aja udah bisa Udah jadi pendukung. jadi literasi ya. Dan kalau dari sisi sejarah lagi, tidak pernah ada juga nama Brawijaya. Itu tidak pernah ada sebelum era Mataram. Mataram sing Surakarta tapi. Iya iya. Adanya nama pertama Brawijaya ya di situ. Sebelumnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Makanya Brawijaya itu siapa? Sampai sekarang sejarawan tidak pernah mau membuktikan Brawijaya iki loh. Tidak berani. Kan ya gak ada toh Mas. Ya gak ada. Ngono lho. Brawijaya itu siapa kan ndak ada. Ini lho. Kata bahasa Raja Majapahit Brawijaya 1 2. Wong Raja Majapahit itu juga duwe trah-trah sendiri ya, tulisannya udah jelas kok. Sampai akhir runtuhnya pun pergantian era setelah Majapahit, rajanya siapa sampai terakhir siapa itu ada semua. Ada semua ini loh. Dan tidak ada tulisan Brawijaya. Sama sekali tidak ada. Dari situ kan sebenarnya ya bisa menarik garis sama Sania Dewi. Ini ya enggak apa-apa ya namanya pendapat. Ya seperti itu ya enggak masalah. Aku gini kan ya Dewi kan ya mengutarakan pendapatnya Dewi to Mas. Ora ngelek-ngelek kono orang bener ya Dewi itu cuma diskusi gitu aja. Ya menurut pemahaman kita masing-masing semampunya itu. Terus mungkin ada solusi Mas atau mungkin apa nih? Pembahasan di situ agak seni reok tidak musnah berarti kan di awal sempat dibahas tentang masuk tentang ke UNESCO itu Mas. Iya. Mungkin ada salah satu dari itu juga atau gimana? Maksudnya Mas? Untuk solusi mungkin ada agar reok sendiri itu tidak musnah. Oh gini Mas, sebenarnya reok itu enggak musnah Mas. Masalah reok secara tari loh, secara pertunjukan itu tidak akan pernah musnah, mungkin loh ya. Pokoknya sebelum kiamat kita ora musnah. Meskipun itu enggak masuk ke UNESCO, ya seperti itu. Cuma kan lek kula pribadi itu mengamati, jane aku ya wong cilik ora pantes ngamati ngono kuwi, kene iki wong ra iso apa-apa. Ning ngene Mas, maksudku UNESCO itu sendiri kan mungkin yang dia butuhkan adalah nilai dari reok itu sendiri, bukan sejarah reok itu sendiri, bukan perbendaan lah bahasanya seperti itu, tapi nilainya kan seperti itu toh Mas. Kados keris
kenapa keris kok bisa masuk ke UNESCO? Bahwasanya keris itu nggak ditemukan siapa yang membuat yang pertama, sopo jenenge dari mana kan nggak ada. Tapi dia masuk ke UNESCO karena apa? Dia mempunyai nilai-nilai dan nilainya itu ketemu semua. Jadi seperti itu sampai dijadikan kalau Mas apa sih rara sing re lah kalau Mas kayak kan ada kan tumpak landep kan mesti adi nyanyek nih. Lah kuwi mijiling bingung kuwi. Sampai sekarang buku-buku tentang apa ya? Petunjuk nilai-nilai dan ajaran-ajaran tentang keris itu banyak. Nah, seperti itu. Dan ini tetap positif kan seperti itu loh. Dan nggak sulit dulu Mas untuk masuknya keris ke UNESCO juga nggak sulit. Nggak sulit. Langsung bisa masuk. Karena ya Nyun Sewu, karena keris ini skupnya kan nasional. Dalam arti ketika Nyun Sewu, ketika dhewe iki ibaratnya ngelek-ngelek keris ning kene lah ibaratnya. Mungkin kayak dhewe mungkin masih reman ora apa-apa. Cuma ketika wong jaba lah dhek yang lebih paham, oke, dhek iso ngritik kayak dhewe. Tapi lek reok lek wong kon jaba kan enggak iso Mas sebenarnya. Enggak bisa wong Ponorogo. Lah seperti itu intine. Makanya ya apa? Diskusi dan berdebat tentang ya orang-orang wengker. Intine iku. Ya sebenarnya aku sepupu tetap nih orang wengker. Ya bukan Ponorogo tok. Intine karena bagi saya Ponorogo itu bagian dari wengker. Ya. Seperti itu. Ibu kotanya wengker lah kalau sekarang. Ya menurut saya itu. Ya mungkin juga seperti itu. Jadi kalau saya yakin juga apa ya karya-karya seninya leluhur dulu itu yang berdasarkan nilai-nilai kerohanian nggak bakal musnah. Seperti wayang, keris dan sebagainya itu walaupun diulak-alik berbagai macam dengan versi apapun pasti malah tambah lestari. Iya, lestari. Ya karena reok sendiri itu munculnya bukan karena apa ya wong ngotak-ngatik dadi gandongan. Dadi kan enggak. Dia berproses awalnya berproses kayak wong Jawa biyen lah Mas, ade ngomongin ajaran kita berproses ya laku, ya terus laku prihatin dan laku tirakat dan lain-lain. Akhirnya dia menemukan sebuah gambaran di dalam pribadine dhek. Oh, lek diibaratne tari iki ngene iki lho prosesnya awake dhewe. Lek digambane sebuah benda iki ngene iki lho, kaya ning keris. Lek diibaratkan sebuah apa ya? Panembahan iki kaya modele kaya tempat-tempat candi kan ngono kuwi to Mas sebenarnya. Kaya Linggayoni kan seperti itu kan. Kan kaya Linggayoni kan enggak mungkin langsung ke Linggayoni kan enggak mungkin tanpa dia itu mengerti atau memahami tentang mana-mana Linggayoni itu sendiri. Makanya lek reok itu sendiri pencipta reok itu sendiri tidak akan pernah mungkin dia menciptakan reok sebelum dia berproses dan dia menemukan pribadinya sendiri kan seperti itu toh Mas. Nah, dan kalau dicari secara literasi pasti nggak ketemu. Ya nggak ketemu. Karena ya leluhur kita kan udah jelas mereka tidak butuh pengakuan. Nggak butuh pengakuan. Untuk fungsinya ya untuk apa ya generasi-generasi selanjutnya bukan untuk pengakuannya itu tadi. Iya. Nggak butuh pengakuan karena dia itu saksinya butuh pengakuan Mas. Dia butuh pengakuan. Dia menyaksikan apa ya? Itu menyaksikan kejadian-kejadian yang notabene itu di dimensi-dimensi lain. Wong Jawa biasa Mas lek ngono kuwi. Makane ya Nyun Sewu aku ya sangat kurang setuju lek obate wong Jawa iku asumsine wong goblok-goblok, wong larat-larat. Kan ngono kuwi yang beredar. Wong Jawa wong pinter, wong cerdas. Nyatanya zaman saiki pun wong luar negeri gawe keris menyatukan logam 70. Itu emang leluhur dulu jenis Mas, lebih lah aku lho. Kalau sekarang dan yang belakang-belakang kemarin emang oke, lek dhewe dilokne let rayo wong saiki ibaratnya wong Ponorogo lah ibaratnya wong Ponorogo saiki wong goblok-goblok dhewe ta ya dhewe wong goblok. Nah, ini lek luhur dhewe dilokne goblok kan ya ora trimo kan seperti itu. Oh, jelasnya intine. Karya-karya seni itu kalau menurut saya karya yang paling apa ya? Tingkat kesulitannya tuh paling tinggi. Paling tinggi intine. Apalagi yang berhubungan dengan apa? Intinya dari kerohanian itu tadi. Iya, ini kerohanian. Jadi ini tingkat kesulitannya paling tinggi, cuma dia tidak menggunakan peralatan teknologi yang canggih, Mas. Dia kan cuma Indonesia jenis wong Jawa nggawe palereman, katentreman seperti itu. Jenis wong tentrem iki aku ngarani ngene. Jenenge lek banyu iki lek bening dicebloki krikil titik kan ketok. Kan seperti itu. Makanya wong Jawa biyen yang utama diolah iki yang pertama ya resike jiwane adewe iki mang. Otomatis jiwane adewe resik, akale adewe itu sehat, Mas. Lah akale sehat, pikirannya itu cerdas. Kur ngono tok jane, Mas. Cuma wong Jawa kan ya ora mungkin arep ngutik-ngutik ngono iki lho ngene.
bahasa akal wong biyen ora paham. Yang penting mlaku ngono tok luwe madang. Ngantuk turu kan ngono ki to Mas. Iya, Intine lah, intine niku. Jadi kalau menurut saya leluhur kita Jawa dulu tidak mencetak kita itu untuk gimana ya, dimanja lah. Jadi kita dididik mandiri. Jadi apa toh kabeh kok eneng sanepan-sanepan. Ya golek ono, kowe usaha. Nah. Dari usahamu iku akan menemukan. Lah iku sing apik. Penemu dhewe iku. Ya marang biyen mungkin urung nek Google Mas. Gak ono, Mas. Nah, Ora iso mungkin copy paste ya? ora iso. Ngono lha saiki golek Google ngono wis tinggi teman-teman wong ngono kuwi kan. Ojo biyen ni ya nyun sewu wong biyen ni satria lek terayu gelut ya adep-adepan ngene. Ora liwat WA, ora liwat aku ndak ngono kuwi adep-adepan. Santet-santetan ora Mas? Santet-santetan barang. Iya lek santet-santetan ya jelas Mas, ngono lho. Ya kan timbang gelut ane santet-santetan. Iya, ya maksudnya lek santet-santet kelas kan menengah ke atas to Mas. Berarti kaya berarti apa ya? Kaya wong raja lah, mosok raja gulut ngene ya didelok prajurit kan lucu kan ngono to ya. Raja iki meneng ngene tok, ngono tok wis. Terus dadi senjata tikar. Lah, ya rusak ngono kuwi ngono lho. Nah, kuwi. Jadi banyak pemahaman soal reog yang harus diluruskan Mas ya. Ya intinya lah kita kembalikan ke nilai-nilai luhur. Nilai luhur jane Mas. Reog biar enggak dipandang remeh. Ben gak dipandang remeh. Lah ya asumsine ya negatif ya nyun sewu piye ya? Ya akeh jenenge wong memandang reog gampangan iki. Ya sing utama saiki jadil Mas. Mesti dipandang negatif kan kuwi lho. Pasti Mas. Otomatis lek Kan jadil itu. dipandang negatif, ya otomatis reog iki negatif kan ngono to ya anu lho. Jadi kan seperti itu. Makanya ayo kita kembalikan. Kalau kita sisipkan nilai-nilai luhur ya minimal lah kita mengedukasi generasi penerus reog yang sekarang ini, kita sisipkan sedikit-sedikit nilai luhur, mungkin Mas bisa mengikis dari ya reog yang beredar sekarang inilah. Iya, iso. Lek aku ngarani ya iso banget Mas. Cuma kemauan orang ya tapi ya beratnya gini loh Mas, beratnya jujur lek dhewe bener-bener masuk ke dalam ajaran para leluhur, ajaran Mas. Kita harus ya bukan uga butuh ya, tapi kita menyampingkan ataupun memberi jarak dari ruang materi ya ide Mas. Intinya seperti itu. Jadi ya bisa beda bisa dhewe ojo nguber teman-teman masalah materi. Dhewe nguber teman ya ora bakal ketemu. Soal iki dimensi ini sudah lain pisan Mas. Ini masuk kula niku. Lek dhewe iki lek wong biyen nyun sewu, lek wong saiki paling krasa luwe sithik ngono wis bingung arek kerok-kerok ngene ya Mas ya. Lek wong biyen ora. Karena nyun sewu pola pikir wong biyen iki lho Mas. Lek aku mempelajari ya, soalnya aku tak praktekne aku dhewe. Lek wong saiki bingung piye carane sesuk iso mangan. Lah kan seperti itu ya. Kan ada asumsi lek piye sesuk iso mangan. Lek aku gak kerja, lek karena dia itu menggunakan asumsi aku sesuk piye carane iso mangan. Ya maling nggone kancane kan ya iso. Nah, ataupun dengan lek pomo ora iso kerja, lek iso kerja ya kerja kan Budi. Pikirane kan piye iso mangan. Cuma lek wong Jawa mbiyen Mas, piye carane aku ora mangan iso wareg. Kuwi lho Mas. Kan keunikannya wong Jawa mbiyen kan ngono kuwi. Urip ning alas ya iso urip lah ibaratnya kan seperti itu. Soale kenapa ya jenenge ning tanya Jawa ki apa lho sing ra enek. Intine kan seperti itu. Ngopo apa enek ora bakal lek keluwen jane kan ngono kuwi to. Banyak contoh Mas sebenarnya. Cuman kan ya generasi yang sekarang maaf itu mungkin mentalnya belum siap. Banyak kok kita menghibur orang dengan kata-kata dan lain-lain. Wis disuguhi kopi, disuguhi mangan. Kan gak mikir. Ora mikir. Iya. Lho. Banyak contoh saja, contoh kecil. Larinya bukan ke apa ya, pemenuhan nafsu Mas. Hawa nafsu sekarang itu ya. Susahnya Ya bener Mas Jiwan kan yang merosot itu bukan materi saiki. Wong saiki sugih-sugih Mas. Cuma mental sing melarat kan ngoten. Wong sugih sik wedi luwe. Ya, kan seperti wong sugih mledi melarat kan seperti itu kan ya buruk ya anu. Lek wong biyen piye ya ora wedi melarat ya ora kemlarat lek sugih. Mergo ya lho piye ya lek bahasaku lek ngarani yang sugih iki ya apa-apa enek lho ya Mas. Jadi katakan sugih ya sugih wong biyen intine kan kuwi ya. Ora duwe duit apa iki parine sak gudang wis tenang ae tetepan kan ngono to Mas intine kan kuwi. Tetep mentale los wong biyen.
Makanya yang perlu dididik atau diperbaiki itu sebenarnya mental. Kalau ngarani mental, Mas. Lah cara mendidik atau memperbaiki mental itu ya nyun sewu salah satunya dengan cara adab itu mang. Tanpa mempelajari adab dalam kehidupan sehari-hari, itu mental gak akan pernah terbentuk. Karena mental ini bukan masalah sebuah keberanian atau enggak. Intinya nyun sewu, met wani ning kuburan, wani mentalku kuat, bukan masalah berani atau enggak. Ini kan seperti kalau itu. menurut saya itu mencakup banyak, Mas. Banyak mental itu. Jadi gini, kadang kita yo mungkin lah kalau bahasanya umum kita diuji, tapi kalau bahasanya saya sebenarnya karma kita sendiri. Jadi waktu kita susah dan lain-lain, bagaimana sih kita menyikapi posisi seperti itu? Kalau mental kita siap, ya kita tenang-tenang aja, Mas. Iya, tenang, bener. Iya, ini emang karma saya, harus saya tebus. Bener, Mas. Walaupun itu pedih, Iya. kan tidak merasakan kepedihan akhirnya. Nggak ada, itu malah kenikmatan. Nah. Kadang itu gini kok, Mas, ketagihan kok melewati proses-proses seperti itu. Jadi saya pernah melewati proses susah, terus akhirnya dari proses susah itu menemukan jalan keluar. Bener. Kita sudah nyaman, kak pengen dah Nah, menikmati proses-proses seperti itu. Iya. Jadi ini bahasanya sampai moh di fase nyaman, kur golek masalah kan ngono lho ya. Ben uripku ora nyaman. Jadi ini tanpa kita mencari ketidaknyamanan itu akan meningkatkan sebuah kenyamanan kan akan meningkat terus Mas. Sebenarnya kan seperti itu tanpa kita sadari. Jadi iku kalau ngarani. Makanya betul mental harus diperbaiki. Mental, Jadi untuk masuk ke ranah budaya terutama reog harus ditekankan mentalnya dulu. Mungkin Ditanting lah mentalnya. ditanting. Nyatane ade wani, wong aku mlarate wani kok opone sugih kan ngono Mas. Sampai Ini kan kuwi. Ini cerita dulu saya pernah waktu masih cik seneng dolan lah karo kanca-kancaku. Iku orang luar Ponorogo ya mungkin jiwanya pengkernya masuk. Iya. Dia itu posisi di pesisir pantai daerah Panggul kalau tidak salah seingat saya. Perjuangan dia itu pengen belajar reog. Dia itu sampai menjual kayu, Mas. Pengen punya kelompok reog. Karena niatnya tulus terus tekadnya tinggi ya tercipta di situ. Dia mendatangkan tokoh-tokoh dari Ponorogo. Dia mentalnya bagus loh. Iya. Dia enggak mikir ini kok aku rugi enggak Mikir Mas. masalah Akhirnya, mentalnya iya, apik enggak mikir. di Trenggalek situ akhirnya ada komunitas reog, satu kelompok reog. Itu sebagai contoh mungkin mentalnya harus disiapkan. Jadi pelaku seni, pelaku budaya yang pengen melestarikan reog ya mungkin lah mentalnya harus disiapkan. Iya. Ya saiki kudune kan dhewe wong Ponorogo ijane Indonesia lho. Ya ade ning kene nggone Mas Budi, nggone Kutare. Mas Budi wong ndi? Mas Budi itu wong Sragen bukan wong Ponorogo, tapi kok kon wong Medan, Mas. Kok gelemen nguri-nguri ngene iki. Lah ngene iki ning wong diguwaki lho, Mas. Iki lho. Dia kan buritan Mas. Kan buritan. Kuwi yang paling menyakitkan nih angker jarine ya. Enek sing nunggu. Lembone hancur neh ngono kuwi ya. Kalau Mas Budi menurut saya dia salah. sudah mengesampingkan nilai-nilai tujuan aku pengen materi enggak. Makanya sebenarnya orang yang mengesampingkan itu materi itu mengikuti. Jelek Mas Budi materi opo Mas. Ngene iki Mas Budi yo tuku ning dhek tuku ngene iki opo ya. Dol ora payu diwene aku yo emoh. Ngono lho. Sebenarnya jujur aku dhewe yo izin sebenarnya ning yo piye. Di awal mulanya izin Mas ya. Mas Budi itu awal mulanya izin tidak bergerak di bidang reog lah. Dadi ya wong Jawa gelem-gelem nguri-nguri ngene iki blusukan teko ngendi-ngendi. Raga dhewe. Ya raga dhewe ora titik Mas ya Mas. Wake Mas. Ngono lho. Lha iku lek wong mentale Secara materi ya ora lah apa-apa. mental kere Mas, gak wani dek pedhot ning tengah dalan iki. Nggih. Ya lek Mas Budi ya iso lek balungan Jati Wungkul gak apa-apa. Ya dia tuh pernah cerita lek ketika dia ngidek ning bumi Ponorogo ya lah Mas, arep mangan sak puluhan iki lillahi taala Mas. Arep mangan iki lho dadak ngenteni wong diwehi. Nah seperti lek dia tuh enggak punya mental yang kuat. Lek dhek iku dadine wis iso dadi wong merdeka ibaratnya kok saiki lah. Dhek wegah Mas ngene iki Mas. Intine iku lho intine. Makanya sebagai contoh Mas, kados Mas Budi ku mentalis itu mental wong kere. Iya, walaupun makanya kadang mungkin. Dek iku pepet, wah yen kono barengan sing kudu dislametne.
Wah iki piye gak ono rezeki, mungkin dari awal pun disengguyung. Iya. Karena niat tulus dia, mentale dek apik disengguyung. Disengguyung. Dalam rezeki ono teko. Iya, Wis tuh. sumbernya teko ngendi-ngendi. Ning yen ora percaya Mas lek wong ngono-ngono kuwi Mas. Gak percaya mentale Jeneng kiri Mas saiki pokoknya ora. kuwi. Mas Contohnya Mas Budi dhewe kan ya ora mikir aku besok ngene duwe ngene iki kayak terus apa buka alternatif kayak rame uripku penak kan ora mikir seperti itu kan ngono lho. Wis bute dilakoni ngono penting los dol kan ngono kuwi ya. Itu Mas Budi. Hidup ngono lho. Terang wong dol Mas. Ya, aku lho ya. Sopo sing gelem blusukan kayak ngerawat ngene-ngene Ya iki. sebenarnya kan untuk generasi penerus itu untuk perjalanan Mas Budi itu bisa jadi contoh. Dia bukan orang asli Ponorogo karena mentalnya bagus. Sakjane sing Iya. lebih nemen ki bukan kok generasi penerus Mas. Ya. Pemdane Ponorogo. Sakjane cuma sampai saiki kur meneng ngae ra. Malah demben krungu-krungu cerita arep mamerne iki. Dia kan bayar jare Mas. Kan lho. Omamane reok tua gitu Mas. Heeh. Lha padahal nduduhne generasine bahwa iki lho karyane mbah-mbahmu biyen. Kuwi malah kon bayar. Piye urusan? Ya. Wong-wong jane kerjane Iya. opo? Kadang ngono ya. Nah, itu sebagai bukti Mas, ini kurangnya perhatian dari pihak terkait. Bukan Sebenarnya- perhatian Mas. Kurangnya kerja. Iya kurang. Ya kurang kalau perhatian ada juga. Ya oke lah sebenarnya. Akhirnya kalau mau dulu. bekerja toh Mas. Ah, iya. Oh, ini kerjanya apa ya? Aku yo bingung kan. Wong buktine karo apa ya? Teman-teman sejarah lah. Iya. Banyak Mas, cagar budaya di Ponorogo itu berserakan bahkan di seluruh wilayah Ponorogo ada. Nyikrak. Yo gak diang piye ya. Wis diduduhne melok-melok. Yo gak dirawat, gak diterusne apa jenenge pelestariane apa piye ngono yo gak. Musrik Mas, ngono kuwi. Kayak sembuh Mas. Ngono lho, Mental dia terjajah Mas. mental. Mental dia, keyakinan dia terjajah. Ning ya aku nih sapa sing gelem nguri-nguri ngono lek ra gelem ya wis lah karo ngono tok. Seleksi alam itu akan terjadi. Kan ngono to Mas. Aku Betul, seleksi masa alam, Mas. mikir temen-temen Seleksi aku. Orang-orang yang dia hidup di Ponorogo, dia nggak mau memperhatikan, nggak mau merawat lah. Ini loh sejarah Ponorogo. Suatu saat alam pasti, Iya. Iya, pasti. Berontak alam iku. alamnya Intine pasti kan. berontak. Makane ora njaluk Itu satu keyakinan saya, Mas. heeh. Merasa njaluk bantuan sapa-sapa, bantuan hukumi alam Ponorogo. Mbah, aku ngene ngono tok wis. Mosok kon micek ae. Kan ya ora mungkin to Mas. Ngadewi tulus lho Mas. Intine kan Malah sing kualat jelasnya sing golek bati saka Pasti. kuwi. ya paling ya bintang stroke mutar kan. Ya rata-rata kebanyakan Mas. Itu mungkin lah, enggak semua. Ada orang yang kurang perhatian. Ya dia itu sebenarnya posisinya harusnya memperhatikan. Ya waktu dia masih di posisi mungkin jabatan tertentu, dia kurang perhatian. Akhirnya di masa tuanya dia akan ya pastilah nggak nyaman hidupnya. Stroke. Walaupun Iya. ya bisa jadi. Ya bisa sakit-sakitan. Kita tidak stroke. tumpang nyampen to. Lah aku. Makane ya juga pernah sih an yuru dinane ya. Sampai bener-bener dek iki wong-wong apa ya? Dek iki tetep manut karo ajarane para leluhur. Pokoknya intinya gaya aturan leluhur lah. Ajaran leluhur ini bukan berarti manut karo bapak biyen uga Mas. Ajaran leluhur itu mengajarkan kita itu bisa bersinggungan dengan alam ngono lho Mas. Mas itu kan ngono gitu Mas. Ajaran luhur lah, Ajaran bukan luhur, kok ajaran leluhur, mbah-mbah. ajaran luhur. Lah kuwi pun sampai saiki uripe 126 Mas. Si urip pian Mas. Kuwi lho yan. Makane aku pengin nyeluk wong kuwi yan. Tak kon moro ning Ponorogo, tak sangoni wis tak ragati. Lah iki aku dia juga pelaku sejarah barang ternyata iku. Kayak dia sehat bugar Mas yan. 126 ya lah wis kudune kan ya wis anu wis dadi Wis entek Mas. batang to Mas ya aku. Kalau generasi sekarang Mas nggak sampai 100 sudah Ya, waktu itu. kepala 8 iki peng-pengan iki kan. Ndas 5 lho Mas, saiki oke setruke Mas. Oh iya. Iki sing wong-wong Ndas 5 wis gerang Mas, seger arang-arang jan. Mungkin bisa ditarik kesimpulan Mas kaitannya dengan budaya, terutama budaya kita. Untuk harapannya mungkin dilaksanakan monggo.
Ya masalah kesimpulan tentang kebudayaan khususnya di Ponorogo, ya kita harus bisa mengembalikan secara totalitas kebudayaan-kebudayaan yang lahir sejak leluhur-leluhur awake dhewe mbiyen, Mas. Bukan leluhur sing saiki, leluhur sing era-era wengker. Nah, itu mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang harus kita lestarikan. Walaupun saat ini itu masih tertutup. Ini kan seperti itu. Makanya kita berusaha, kita menggali kebudayaan-kebudayaan yang tertinggal di tanah Ponorogo ini, kita angkat kembali kebudayaan leluhur zaman biyen. Dan Jadi kan mungkin seperti itu. tambahnya untuk harapan saya untuk apa ya? Pemerintah Ponorogo sendiri bisa mengadakan benar-benar mengadakan diskusi forum itu untuk kalangan terbuka dan itu diumumkan, jangan kok diam-diam terus ujuk-ujuk ada forum ini langsung diadakan, enggak, diumumkan dulu biar yang ada benar-benar mempunyai jiwa pelestarian itu bisa datang, bisa ikut hadir, bisa ikut memberikan apa ya pendapat lah seperti itu. Ya. Yo, kalau dari saya gini, ya dari kalau sekarang itu mulai dari reog saja gregetnya kurang. Iku harus dikoreksi neng apa toh? Mungkin ya saya sepemikiran dengan Mas Agung, banyak ditinggalkan nilai-nilai luhurnya. Nanti kita angkat utamanya nilai-nilai luhur di dalam kebudayaan Ponorogo itu tadi yang seperti itu. Saya sepemikiran sama Mas Agung. Terima kasih para pemirsa, mungkin cukup sekian perbincangan malam kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya dan ada kurang lebihnya dengan perkataan kami, perkataan dulur-dulur. Kami mohon maaf dan tidak berniat bermaksud menyinggung siapapun. Kami juga cuma berdiskusi, berpendapat, ngetokne unek-unek seperti itu, Mas ya. Maaf lah begitu. Terima kasih. Salam budaya, rahayu, 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 astu dirgayu rastu.